Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Bertemu lagi bersama dengan Lause Dinda dan Lause Nike di ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak, hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus kita semua dari dosa. Lause mau ajak kita semua bersukacita memuji Tuhan. Yuk anak-anak, kita semua bangkit berdiri, kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, tinggal di dalamku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Kasih Yesus tinggal di dalamku. Nah, anak-anak, kita mau sikap berdoa yang baik. Minta tolong Lause Nike untuk pimpin doa. Mari anak-anak kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami mau bersama-sama beribadah. Mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhan hari ini apa ya? Anak-anak, kita mau siapkan mata kita, telinga kita, pikiran kita, dan juga hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan Susahnya Aku Taat. Ikutin Lause ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat
dengan Lause Natali. Hari ini Lause Natali mau ajak kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau minta tolong Tuhan supaya kita bisa berkonsentrasi, mengerti firman Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk anak-anak, sikap doa yang baik. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan berikan kami waktu yang baik untuk mendengar firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman-Mu. Tuhan juga berkati supaya firman Tuhan itu dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga Lause Natali yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini Lause Natali mau ajak anak-anak untuk menggambar sebuah bentuk segitiga. Ayo, anak-anak yang sudah kelas 2, kelas 3 sampai SMP pasti tahu. Tapi kalau anak-anak yang belum sekolah, adik-adik yang di kelas yang belum sekolah, pasti belum tahu. Yuk sama-sama dengan Lause Natali kita akan gambar ya. Kita akan gambar bentuk segitiga. Yuk siapkan tangannya seperti ini. Ya, oke. Ya, Lause Natali akan ajak anak-anak ikutin gerakan Lause Natali. Oke, siap? Siap ya? Coba tangannya ditarik ke atas. Atas, terus ke bawah, terus ke samping. Iya, betul. Jadi bentuk segitiga. Itu baru satu. Hari ini Lause Natali mau ajak anak-anak menggambar segitiga 5. Yuk, lagi ya. Tangannya ke atas, turun, ke samping. Baru berapa? 2. Ke atas, ke bawah, ke samping. Berapa? 3. Terus ke atas, ke bawah, ke samping. 4. Terakhir. Yuk, ke atas, ke bawah, ke samping. Berapa jumlahnya? 5 segitiga. Hah? Anak-anak tadi kita sudah menggambar 5 segitiga. Coba ke-5 segitiga ini kalau digabungkan menjadi apa? Mahkota. Iya, mahkota. Anak-anak kalau berbicara tentang mahkota, coba Lause Natali pakai dulu ya. Sudah bagus? Sudah bagus kan ya? Kalau berbicara tentang mahkota, anak-anak tahu enggak? Biasanya siapa yang memakai mahkota ini? Ayo, siapa yang memakai mahkota biasanya? Bapak tukang becak? Bukan. Bukan. Iya betul. Yang biasa memakai mahkota ini adalah raja. Hari ini Lause Natali mau cerita di Alkitab. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang pertama sampai yang ke-14 kita mau mendengar cerita seorang raja. Anak-anak, bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel ini diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, mengarahkan bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel ini melihat di negara-negara lain itu ada seorang raja yang memimpin, maka mereka datang kepada Nabi Samuel. Orang Israel bilang, Nabi Samuel, kami butuh seorang raja yang bisa memimpin kami. Anak-anak, orang Israel ini lupa bahwa mereka itu sebenarnya sudah dipimpin oleh seorang raja. Yaitu siapa? Tuhan sendiri loh, raja di atas segala raja. Tapi orang Israel tidak mau. Orang Israel maunya dipimpin oleh seorang raja, yaitu manusia. Yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka ajak langsung ngomong.
Maka ketika orang Israel itu ngomong sama Bapak Samuel, sama Nabi Samuel kemudian datang sama Tuhan. Nabi Samuel juga bingung bagaimana memutuskan ini. Maka Nabi Samuel itu datang berdoa kepada Tuhan. Nabi Samuel itu menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari bangsa Israel. Ketika Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel, maka Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk memilih satu orang dan mengurapinya menjadi raja orang Israel. Maka ketika Nabi Samuel berada di antara orang Israel, Tuhan berbicara. Tuhan memilih seseorang untuk menjadi raja, yaitu Saul. Kemudian Nabi Samuel mengambil minyaknya, dipanggilnya Saul, diurapinya Saul menjadi raja orang Israel. Anak-anak, ketika Saul menjadi raja orang Israel, Saul diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong Saul, Tuhan memimpin Saul. Ketika Saul berhadapan dengan bangsa Amalek, dengan bangsa Filistin, Tuhan melindungi, Tuhan memimpin Saul. Nah, suatu kali anak-anak, suatu kali Raja Saul ini mendengar orang-orang Filistin yang sudah dikalahkan itu dendam. Benci sekali sama Raja Saul. Mereka mau balas dendam dengan apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Maka orang Filistin mengumpulkan semua pasukannya yang gagah berani, yang tinggi besar untuk melawan orang Israel. Ketika didengar oleh Raja Saul bahwa orang Filistin ini mau menyerang Israel, Raja Saul takut. Orang Israel juga takut. Prajurit itu berkata kepada Raja Saul, "Raja, bagaimana ini orang Filistin datang mau menyerang kita?" Anak-anak, Raja Saul juga takut karena orang Filistin tinggi besar. Jumlah mereka lebih banyak daripada orang Israel. Raja Saul takut. Maka Raja Saul ini menyuruh orang untuk menyampaikan pesan kepada Samuel supaya Nabi Samuel itu datang mempersembahkan korban, meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika orang ini disuruh untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Samuel berkata bahwa Raja Saul ini disuruh menunggu selama 7 hari. Berapa hari? 7 hari. Sampai Nabi Samuel itu datang ke tempat di mana Raja Saul berada. Anak-anak, ketika Raja Saul mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel, Raja Saul di dalam istananya dia bingung. Aduh, Nabi Samuel gitu ya. Anak-anak, dia menunggu. Hari pertama dia menunggu. Dia jalan. Hari kedua dia menunggu. Aduh, Nabi Samuel. Hari ketiga dia menunggu. Hari keempat. Hari kelima. Ketika hari kelima ada laporan dari pasukannya, pasukannya mengatakan, "Raja, orang Filistin semakin dekat, kita dikepung, kita tidak bisa kemana-mana. Bagaimana ini Raja?" Raja Saul bilang, "Tunggu ya, 2 hari lagi." Anak-anak, hari ke-6 Raja Saul sudah mulai ketakutan, mulai khawatir. Jangan-jangan Nabi Samuel ini tidak datang ini. Jangan-jangan dia ingkar janji, tidak jadi datang. Bagaimana ini? Terus Raja Saul bilang, "Sekarang persiapkan
korban untuk Tuhan. Mereka sudah siap-siap pada hari yang ketujuh. Anak-anak, Raja Saul tidak sabar lagi. Maka Raja Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia mengajak orang-orang Israel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Anak-anak tahu, ketika Raja Saul selesai mempersembahkan korban kepada Tuhan, Nabi Samuel tampak berjalan mendekati mereka. Ketika Nabi Samuel melihat apa yang dilakukan oleh Raja Saul, Nabi Samuel marah besar. Karena apa? Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Raja Saul itu melanggar apa yang Tuhan itu perintahkan. Anak-anak, ketika Nabi Samuel ini marah, Raja Saul berkata, karena ini sudah 7 hari, aku belum melihat engkau datang. Dan sudah waktunya kami harus berperang. Kami belum meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi, aku mempersembahkan korban untuk Tuhan. Anak-anak, Nabi Samuel berkata, Saul, Saul, kamu telah melanggar perintah Tuhan. Yang terpenting di hadapan Tuhan itu bukan persembahan, tetapi adalah hati yang mau taat kepada Tuhan. Karena kamu tidak taat, maka Tuhan memberikan hukuman. Anak-anak, ketidaktaatan itu adalah dosa yang akhirnya mendatangkan hukuman. Raja Saul itu mendapatkan hukuman dengan cara apa? Tuhan menolak Raja Saul. Tuhan tidak mau lagi Raja Saul menjadi raja bagi orang-orang Israel. Anak-anak, dari cerita ini loh, Senatali mau ajak anak-anak untuk sama-sama kita belajar. Kita mau pilih mana? Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memilih menjadi anak yang taat, atau kita mau memilih menjadi anak yang tidak taat seenaknya kita sendiri? Kita mau pilih yang mana? Anak-anak, di situ ada Yeta. Yeta lagi apa ya? Yuk, kita mau lihat Yeta lagi apa di situ. Halo Z, ini Pipo kasih Zeta brownies. Ya, simpen di meja ya browniesnya ya. Nah, Pipo mau keluar dulu ya, ambil minumnya ya. Zeta, diem dulu, browniesnya jangan dulu dimakan ya. Oke? Browniesnya jangan dulu dimakan ya, tungguin Pipo ya. Tunggu ya. Yang satu minumnya. Ya, Pipo ambil minum dulu, browniesnya jangan dimakan dulu ya.
Zeta. Boleh dimakan. Ini minumnya. Silakan dimakan. Anak-anak, tadi papanya Yeta itu beri apa? Beri brownies, ya. Dikasih brownies. Yeta boleh makan kue brownies itu tapi dengan satu syarat. Setelah papanya itu kembali membawa minum. Selama Yeta menunggu, tadi kita lihat Yeta melanggar enggak apa yang dikatakan oleh papanya? Enggak, Yeta menunggu dengan sabar. Dia taat apa yang dikatakan oleh papanya untuk menunggu sampai papanya itu kembali. Anak-anak, hari ini loh Natali juga mau ajak anak-anak semuanya yang ada di rumah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga mau belajar untuk taat. Kita mau menuruti setiap perintah Tuhan. Seperti yang dilakukan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia datang ke dalam dunia, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita, manusia yang berdosa. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau belajar taat. Ya, hari ini Lause Natali mau ajak anak-anak mengawali tahun 2021. Kita mau hidup sebagai anak-anak yang taat, yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua serta semua orang yang melihat kita. Sekarang kita mau ayat hafalan. Yuk, anak-anak yang ada di rumah dibuka Alkitabnya. Dibuka dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku siapa? Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, pakai gerakan ikutin Lause Natali ya. Ikutin Lause Natali. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kita kalau mau mengasihi Tuhan, kita berbicara mengasihi Tuhan, maka kita akan belajar untuk menuruti segala perintah Tuhan yang ada di mana? Di Alkitab. Sekarang kita berdoa, kita minta tolong Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati kita, menjadikan kita anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami hari ini melalui firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saatnya kita mau sama-sama memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara anak-anak bisa mengambil amplop dan masukkan uang persembahan ke dalam amplop. Nanti kalau kita sudah datang ke gereja, bisa diberikan di gereja.
Atau anak-anak bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Ayo anak-anak, kita mau pujikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, Juru Selamatku. Nah, anak-anak, kita mau berdoa. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengerjakan aktivitasnya dan jangan lupa difoto ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.